Ya, menurutku memang program magang ke Jepang ini memang layak dihapus karena banyak sekali sisi-sisi negatif. Ya, dari mulai gaji, terus mereka yang semisal di satu bidang pekerjaan dan di perusahaan tersebut dia itu diperlakukan secara tidak adil. Secara aturan program magang mereka itu tidak bisa pindah dan mau nggak mau ya harus menetap. Jadi ini yang menjadi penyebab banyak sekali yang kabur dan menjadi ilegal di Jepang. Jadi program magang Jepang ini memang layak sekali dihapus. Konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensuse dan X Magang. Oke, di video kali ini, seperti yang di judul, aku akan ngebahas lagi tentang program magang ke Jepang yang dihapus, ya. Nah, jadi ini menjadi apa ya? Menjadi pembahasan yang sangat lagi heboh, ya. Terutama di kalangan LPK atau penyalur-penyalur, karena ini mungkin akan menjadi batu sandungan mereka-mereka yang ingin memberangkatkan melalui program magang, ya, karena sudah resmi program ini akan dihapus dan mereka ya mau nggak mau ya harus mengikuti aturan dan tidak bisa memberangkatkan lagi pemagang yang dari Indonesia ke Jepang. Ya, memang secara aturannya memang akan dihapus, tapi akan diganti menjadi sistem yang baru. Jadi jangan khawatir ya buat kalian-kalian yang ingin sekali bekerja di Jepang. Ya, tidak akan melalui jalur magang lagi karena akan diganti menjadi jalur yang baru. Nah, di pembahasan kali ini aku akan ngebahas tentang karut-marut program pemagang teknik Jepang. Ya, jadi istilahnya problematika-problemnya yang menyebabkan program ini akan dihapus. Nah, program pemagang teknik Jepang dibentuk pada 1993 sebagai cara bagi negara ini untuk berkontribusi dalam dunia internasional melalui alih keterampilan ke negara berkembang. Nah, jadi sejarahnya program magang Jepang ini dibuat aturannya di tahun 1993 sampai sekarang 2023 menjadi sudah sekitar 30 tahun. Nah, menurutku sistem ini ya memang sudah layaknya diperbarui karena sudah tidak worth it ya untuk di tahun ini, terutama di tahun 2020 ke atas, karena menurutku bukan menjadi alasan yang tepat bagi pemerintah Jepang untuk mencari istilahnya menyumbangkan keterampilan ya istilahnya untuk negara-negara berkembang untuk berkontribusi dalam dunia internasional. Menurutku ya udah nggak worth it lagi sekarang karena negara-negara berkembang pun saat ini sudah maju dalam artian teknologinya juga, jadi nggak perlu ya program magang seperti ini. Program ini dirancang untuk membolehkan warga negara asing mempelajari keterampilan baru sambil bekerja di Jepang selama hingga 5 tahun. Program ini mencakup 86 kategori pekerjaan termasuk sektor konstruksi dan manufaktur makanan. Badan Layanan Imigrasi mengatakan hingga akhir Juni tahun lalu jumlah pemagang teknis mencapai sekitar 330.000. Nah, lebih dari 50% berasal dari Vietnam. Wah, ternyata paling banyak Vietnam ya. Pemagang teknis sangat dibutuhkan di pedesaan dan UMKM yang mengalami kekurangan tenaga kerja serius. Namun, beberapa kasus mengemukakan bahwa para pemagang tersebut dipaksa lembur secara ilegal dengan gaji rendah atau menjadi korban kekerasan di tempat kerja mereka. Nah inilah yang menjadi permasalahan pokok mengapa program ini, sistem ini harus dihapus. Ya, karena ya memang pekerja pemagang itu statusnya magang ya. Magang dalam artian itu mereka itu tidak selevel dengan pekerja ya. Jadi seharusnya pekerjaan mereka itu segini,
tapi kenyataannya pekerjaannya dijadikan segini. Terus lemburnya juga kadang-kadang ya tidak dibayar. Terus gajinya rendah. Terus banyak sekali menjadi korban kekerasan ya. Banyak sekali yang mengalaminya, terutama di job konstruksi atau job ginbak. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena program ini tuh secara sistemnya apabila kita bekerja melalui program magang ini di satu bidang pekerjaan, di satu perusahaan. Nah, mereka itu tidak diperbolehkan pindah bidang pekerjaan dan pindah perusahaan. Secara aturannya memang seperti itu. Ya, jadi memang perusahaan itu ya secara tidak langsung tidak bisa disalahkan karena sistemnya itu seperti ini. Maka dari itu mereka itu semena-mena terhadap pekerja magang. Nah, itu ya menjadi persoalan pokok mengapa program ini layak sekali diperbarui sistemnya dan bahkan dihapus ya. Selain itu, lebih dari 50% pemagang teknis meminjam uang untuk membayar agen dan calo perekrutan di negara mereka sebelum pergi ke Jepang. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang pelik ya. Karena seharusnya program magang ke Jepang itu gratis. Seharusnya itu gratis. Tapi ini dijadikan ladang bisnis oleh oknum-oknum yang dari Indonesia ya. Seperti oknum-oknum yang mematok tarif yang segitu tingginya untuk memberangkatkan ke Jepang ya melalui program ini. Dan di sini ternyata ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan untuk bekerjasama dengan ya pemerintah, bukan pemerintah ya, ya kayak LPK yang di Indonesia untuk meminta tarif. Sebenarnya secara realitanya itu perusahaan penerima yang di Jepang ini itu malah mengeluarkan uang untuk memberangkatkan calon pemagang. Tapi kenyataannya malah calon pemagang ini dimintai uang. Nah, ini susah pokoknya. Para pemagang teknis juga secara prinsip tidak diizinkan ganti pekerjaan atau pindah kerja ke perusahaan lain. Sebanyak lebih dari 7.000 pemagang teknis dilaporkan kabur dari tempat kerja mereka pada 2021 imbas dari berbagai masalah tersebut. Nah, itu ya tadi ya seperti yang aku bahas. Nah, itu menjadi penyebabnya. Banyak sekali yang ingin berhenti program ini dan kabur menjadi ilegal ya. Ya, itu aja ya mungkin yang ingin aku sampaikan di video kali ini ya. Memang banyak sekali problem untuk program ini. Ya seperti yang aku bahas tentang menyesal mengikuti program ini dan banyak sekali yang curhat tentang program ini yang menjadi korban-korbannya pokoknya. Oke, untuk pembahasan tentang program magang mungkin aku akhiri aja karena sudah ada 3 video ya. Ini video ketiga aku ngebahas tentang program magangnya dihapus. Jadi apabila kalian ada komentar tentang program ini dan ingin mendiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, aku akhiri videonya. Mite korete arigatou gozaimasu. See you in the next video.